Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. 2 hari lalu di 2 tempat, pertama di Universitas Gadjah Mada, yang kedua di rumah Pak Jokowi. Ada keramaian. Keramaian yang diciptakan oleh gerombolan ijazah palsu. Maksudnya orang-orang sekelompok lah masyarakat, nggak banyak, cuma ya beberapa gelintir lah yang nafsu pengen ngeliat atau memastikan ijazah Pak Jokowi palsu apa asli. Walaupun sudah lama juga dijelaskan nih, udah dijelasin juga sama pihak UGM dan juga teman-temannya Pak Jokowi. Bosnya Pak Jokowi itu benar sekolah di UGM dan ada ijazahnya. Tapi mereka tetap pengen ngotot. Saat ini bahkan yang dipermasalahkan itu masalah font atau beberapa hal yang lainnya ya. Ya, bagaimana nih? Kita lihat videonya dari Ibu DJ dan juga pakar telemetrika serta wartawan yang dikasih tahu, ditunjukin nama Pak Jokowi langsung di rumahnya. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DJ. Ada ibu-ibu yang datang menggeruduk UGM, bertemu dengan mahasiswa. Kemudian mahasiswanya dibentak-bentak. Padahal saat itu akan berlangsung ujian. Adik-adik mahasiswa sedang belajar, bersiap-siap untuk ujian. Tapi tiba-tiba ibu-ibu ini agak punya sopan santun membentak adik-adik mahasiswa UGM dengan kata-kata yang kasar. Kita dengarkan. Paham kalian? Saya nanya ruang dekan di mana? Kita nggak tahu ruang dekan, Bu. Karena tadi Kau kapan kuliah? Aku tanya. Kapan kau masuk? Baru tahun ini, Bu. Siapa yang tahu di sini ruang dekan? kita masih maba, Bu. Begini ya kapasitas UGM. Mau kau kuliah kapan? Masa kau nggak tahu yang namanya ruang dekan? Oh, kali kau. Tanya yang itu ada apa ada kau ada? Ada yang mana? Ruang dekan mana? Ruang E. Udah oke. Oh, ini sudah dikondisikan semua ini dia negara yang berusaha. Nanti aja di sini aja dulu. Di sini. Tolol, budak. Sumpah kalian. Lebih baik yang lain aja yang ngisi kalian yang UGM. Masa gua tanya ruang akademik nggak tahu? Inilah kualitas pembenci. Mereka bilangnya katanya mantan-mantan mahasiswa UGM akan menggeruduk UGM. Ternyata yang menggeruduk emak-emak. Emak-emak yang nggak tahu apa-apa. Mereka menggeruduk UGM hanya untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Mereka ini tamu tapi kurang ajar. Tamu tapi nggak punya sopan santun. Bahkan anak-anak yang sedang bersiap mau ujian, sedang belajar, dibentak-bentak. Karena apa? Ternyata hayalan mereka akan didukung oleh mahasiswa UGM dalam rangka mempermalukan Pak Jokowi tidak terrealisasi. Para mahasiswa mau ujian dan mereka nggak mau tahu soal tuduhan ijazah palsu. Emang apa itu? Mungkin nggak kepikiran karena mereka mau ujian. Sibuk mereka mau ujian, ibu-ibu. Jangan berharap ibu-ibu yang mendemo didukung oleh mahasiswa. Apalagi kalian bentak-bentak. Emang gak bisa ngomong baik? Dek, minta tolong dong tunjukin ruangan dekan di mana sih? Emang gak bisa bicara begitu ya, Bu? Harus bentak-bentak ya? Itulah kualitas pembenci. Ya. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu.
Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa memastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah akhirnya terus udah nggak dipakai. Ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan. Memang cukup dijaga, perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa. Mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data, itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau Anda menurut Anda yang kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu, enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen ngeliat data ini itu, wah bisa kisruh dong semua tempat, jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Nah dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Gitu Mas Roy. Jadi kalau umpamanya kita sudah secara kolegial merumuskan sesuatu, kita nggak bisa mengakui bahwa oh sayalah atau pribadi yang membuat ini dan kemudian meresmikan. Enggak. Ya akuilah dan kemudian hargailah pihak-pihak yang lain yang terlibat. Kan nggak lucu misalnya ada suatu perusahaan, kemudian perusahaan apalah mobil otomotif bikin gitu ya. Nah kemudian pas mobilnya diciptakan langsung ada pihak yang bilang oh itu buatan saya gitu.
Ya enggak, kan yang sebenarnya yang buatnya itu adalah pihak yang memang bertanggung jawab untuk merilis dan kemudian mungkin pemiliknya. Ya, atau kita mempunyai suatu pekerjaan yang jadi satu ujung ke ujung udah kemas balik. Hanya kita ada part kecil dari suatu bagian, masa kita mengakui keseluruhannya bagian dari kita dengan mengaku-akukan bahwa keterlibatan kita, ya enggak lah gitu. Kemudian mengenai yang Anda bilang Anda mengetahui dan mengetahui mengenai undang-undang ITE dan bilang juga bahkan Anda yang buat, ya itu juga salah lah. Ya kita tahu ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian itu ya revisinya ya, kemudian revisinya lagi Nomor 1 tahun 2024. Itu kan dikerjakan secara kolegial, baik oleh UGM maupun kemudian oleh pihak ini juga, oleh pihak UI kalau nggak salah ya. Nah itu banyak pihak yang terlibat, yang terumuskan. Nah itu jangan diakukan kemudian, oh aku yang membuat di sini loh. Seakan you want to declare yourself bahwa you are involved fully to the entire gitu. Enggak lah, kan bagiannya. Jadi bilangnya paling tidak saya mengetahui dan saya merupakan bagiannya gitu. Hargai pihak-pihak yang lain kalau kerjanya secara teamwork. Karena itu juga kemudian jerih payah yang lain dan bahkan kita nggak pernah tahu peran kita seberapa besar atau seberapa kecil sehingga terjadinya atau dihasilkannya sesuatu gitu. Hanya nggak proper aja kalau pernyataan itu saya sayangkan ya. Nah kemudian mengenai penjelasan bahwa word perfect itu sudah lebih banyak digunakan daripada word star, Mas Roy kan bilang gitu. Saya kasih masukan, saya nggak bilang koreksi. Kalau yang saya tahu yang memang saya gunakan dan yang banyak pakai di mana-mana, WordStar justru lebih dulu rame di Indonesia, udah berversi, kemudian WordPerfect keluar belakangan dan mulai diminati. Karena kalau di WordStar kan lebih baik semuanya pakai tag ya, kurung buka B kurung lebih kecil B lebih besar B tutup, kemudian berarti itu nanti bold ditutup lagi, B lagi tutup di sini top. Ya kan, kemudian I, italic, underline, U dan semuanya kayak gitulah, semua tag yang kayak gitu. Ya kan itu nggak praktis walau kelihatannya bagus, tetapi kemudian keluarlah WordPerfect yang kemudian lebih modern, lebih enak deh untuk setting-settingnya. Ya kan, jadi menurut saya WordPerfect setelah WordStar, bukan kebalikannya. Ya, begitulah tadi sobat-sobat pandangan beberapa warga ya, masyarakat ya, serta kesaksian dari wartawan yang ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Ya, gitulah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.